Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, khususnya adalah anggota dari WA Group Research Mix Method atau penelitian campuran. Saya Edi Supriyadi dalam hal ini menciptakan grup ini tak lain adalah agar para peneliti baik mahasiswa S1, S2, dan S3, jika ada terdapat problem atau kendala-kendala atau kesulitan yang dihadapi di dalam melakukan suatu penelitian, baik untuk skripsi, tesis atau disertasi, bisa berembuk, bisa berdiskusi, bisa bertanya, dan juga tentunya diharapkan di dalam mengajukan pertanyaan tersebut boleh juga dijawab oleh anggota yang lain, yaitu saling bantu-membantu di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota. Di samping itu juga kami dari WA Group juga menyiapkan waktu yaitu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentunya waktunya nanti kami sampaikan yaitu jamnya dan harinya. Nah, pada saat penyampaian tersebut dimohon jangan dilakukan yaitu posting yang lain, hanya pertanyaan saja. Nah, setelah itu nanti akan kami tutup sesi pertanyaan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kembali seperti biasa boleh menjawab ya pertanyaan tersebut. Di samping itu, kami juga mengumpulkan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan melalui grup ini, dan kami mencoba untuk menjawabnya, yaitu gabungan dari seluruh pertanyaan dan jawaban, dan akan kami kirimkan ke dalam grup ini untuk panduan apa saja diskusi kita pada saat kita di dalam WA Group ini. Baiklah, selanjutnya di dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang apa sih yang disebut dengan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran atau mixed method. Adapun di sini saya akan menjelaskan yaitu berupa diagram. Nah, diharapkan diagram ini mungkin saya menjelaskannya hanya garis besarnya saja. Tentunya untuk mendetailnya mungkin kita akan bahas lagi untuk yaitu pada sesi yang berikutnya. Ini adalah diagram metode penelitian yang diambil dari buku Sugiono, dan di sini saya mencoba untuk mengembangkannya supaya lebih lengkap. Kita lihat awalnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dibagi 3. Tadinya hanya 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, dengan berjalannya atau berkembangnya ilmu metode penelitian ini, muncullah pada akhir-akhir ini itu disebut dengan mixed method atau disebut dengan metode penelitian campuran. Nah, sebelumnya orang yang mengikuti mazhab kuantitatif itu alergi sekali dengan metode penelitian mazhab kualitatif. Sehingga mereka berlawanan. Katanya tidak mungkin dicampur antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Tetapi sejalan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pemikiran para peneliti sehingga muncul yang disebut dengan mixed method atau metode campuran. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah yaitu metode penelitian kuantitatif. Apa cirinya? Yang jelas cirinya adalah mempunyai variabel. Baik variabel dependent, merupakan topik dari penelitian tersebut, lalu diikuti dengan variabel independent,
dan juga mungkin variabel perantara, dan juga variabel moderator, atau variabel kontrol dan lainnya. Tentunya yang sederhana adalah hanya dua, variabel independen dan variabel dependen. Lalu, ciri yang berikutnya apa? Kita mempunyai suatu teknik pengumpulan data menggunakan data primer atau data sekunder. Kalau data primer artinya kita bisa langsung mendapatkan dari instansi terkait yang telah mengumpulkan data tersebut. Misalnya, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, jumlah hutang luar negeri, ekspor, impor, dan lain-lain. Itu kita bisa langsung dapatkan. Itu namanya data sekunder. Nah, sedangkan yang lain adalah data primer. Nah, data primernya adalah data yang kita dapatkan langsung dari responden atau dari lapangan. Nah, biasanya kita menggunakan yaitu yang disebut dengan kuesioner atau data pertanyaan yang kita sebarkan. Nah, jika variabel kita tidak bisa diukur, daftar pertanyaan tersebut kita menggunakan skala Likert atau disebut dengan data kualitatif. Lalu apa saja metode statistik yang digunakan? Nah, tentunya metode statistiknya tergantung dari tujuan penelitian tersebut. Bisa menggunakan misalnya adalah analisa regresi berganda atau mungkin analisa jalur atau analisa SEM atau mungkin analisis ovarian atau persimpel komponen atau faktoris dan lain-lain. Banyak sekali metode statistik yang bisa kita gunakan untuk metode penelitian kuantitatif ini. Nah, tentunya metode statistik yang mana yang paling tepat? Nah, ini tergantung dari kemampuan atau kedalaman ilmu statistik si peneliti itu sendiri. Nah, berikutnya ada sampel. Sampelnya banyak. Sampelnya bisa banyak apalagi kalau datanya adalah data yang disebut dengan primer. Itu bisa di atas 100. Tapi kalau datanya sekunder, kita bisa menggunakan 30 data series misalnya. Lalu setelah data tersebut kita kumpulkan, khususnya data primer, itu kita lakukan suatu yaitu validasi. Nah, validasi data ini tentunya juga menggunakan software. Bisa menggunakan software SPSS atau yang lainnya. Nah, sedangkan untuk pengolahan datanya, kita bisa menggunakan software yang macam-macam. Misalnya SPSS, Lisrel, lalu Amos, PLS, Expert Choice, dan seterusnya. Banyak sekali metode statistik yang bisa kita gunakan. Nah, metode kuantitatif ini dibagi dua. Yang pertama adalah yaitu survei. Nah, survei ini tadilah yang disebut dengan yaitu kita menyebarkan pertanyaan atau kuesioner ke responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Untuk mengukur variabel yang akan kita gunakan di dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah eksperimen. Nah, kalau eksperimen adalah yaitu merupakan suatu pengujian, treatment. Ini biasanya adalah dalam suatu percobaan. Katakanlah metode A dengan metode B, mesin A dengan mesin B, dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan salah satu adalah analysis of variance. Lalu yang berikutnya adalah metode kualitatif. Apa ini metode kualitatif? Nah, di dalam metode kualitatif ini agak berbeda sekali dengan metode kuantitatif. Salah satu cirinya yang jelas adalah tidak menggunakan variabel, justru menciptakan variabel. Nah, sedangkan pengumpulan data itu menggunakan yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan isi atau teks. Lalu juga bisa menggunakan interview atau wawancara. Atau menggunakan FGD, focus group discussion.
atau observasi, dan juga gambar, video, audio. Dan juga tentunya di dalam metode penelitian kualitatif ini, kita juga bisa mengambil informasi dari Facebook, dari Twitter, dari jurnal, website. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tetapi tentunya ini berbeda sekali dengan metode kuantitatif. Nah, dalam bentuk yang bersifat tidak kelihatan itu, ya seperti foto, gambar, tidak ada teks, kita mencoba untuk menganalisisnya atau menginterpretasikannya dulu menjadi data-data untuk kita bisa lakukan pengolahan data dengan menggunakan yaitu software NVivo salah satunya. Nah, bagaimana cara validasi datanya? Tentunya validasi datanya berbeda ya dengan metode kuantitatif. Bisa menggunakan sebut dengan yaitu kredibilitas, transferability, dependability, confirmability, dan tidak menggunakan metode statistik karena tidak ada pengujian. Nah, sedangkan di dalam metode kualitatif tadi pasti ada pengujian hipotesis untuk membandingkan atau menguji hubungan atau pengaruh antar dua variabel. Berbeda dengan metode kualitatif. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggunakan metode kualitatif ini? Di antaranya adalah yaitu fenomena di masyarakat. Ini kita gunakan metode kualitatif. Grounded theory. Ini kita gunakan kualitatif karena belum ada. Jadi kita menciptakan teori baru. Etnografi. Ini adalah bagaimana masyarakat-masyarakat ya yang ada itu kita coba untuk mempelajari apakah latar belakangnya atau pengalaman dan seterusnya. Lalu case study. Case study artinya apa yang terjadi di masyarakat. Ini kita lakukan juga dengan metode kualitatif. Lalu naratif. Ini adalah yaitu sejarah ya atau pengalaman atau histori seseorang begitu. Nah, itu adalah diantaranya yang disebut dengan tipe penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Jadi di sini kelihatan sekali perbedaannya antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Kalau kita enggan dengan ilmu statistik, tentunya kita akan lari ke metode kualitatif. Nah, untuk menentukannya kadangkala kita bisa bertanya, apakah kita mempunyai responden untuk topik kita? Kalau responden kita adalah yaitu bukan masyarakat, itu tentunya kita bisa menggunakan yaitu metode kualitatif. Karena di dalam metode kualitatif ini yang disebut dengan responden atau istilahnya informan itu tidak banyak. Ada yang mengatakan cukup 1, tapi kalau tidak puas 2, tidak puas 3, tidak puas 4, tidak puas 5, dan seterusnya. Jadi tergantung dari apakah kita telah mencapai atau puas dengan informasi yang diberikan oleh informan tersebut, baru kita stop. Atau istilahnya adalah yaitu sampel dengan snowball sampling. Atau kita bisa juga menentukan misalnya informannya adalah para ahli yaitu sebanyak misalnya 5 orang atau 10 orang itu juga boleh. Jadi ini fleksibel begitu di dalam metode penelitian kualitatif. Nah, bagaimana dengan mixed method? Nah, tentunya mixed methodnya adalah gabungan keduanya. Kita juga melakukan metode kuantitatif, juga melakukan metode kualitatif. Nah, biasanya metode kualitatif ini adalah bisa sebagai pendukung metode kuantitatif. Katakanlah di dalam metode kualitatif mengatakan bahwa harga tidak mempengaruhi jumlah penjualan.
Berarti kita harus tahu ada apa ini kok berbeda dengan teorinya. Nah, berarti kita turun ke lapangan, melakukan satu interview, melakukan suatu wawancara dengan narasumber yang terkait. Bisa satu orang, juga bisa banyak. Nah, itu berarti kita sudah masuk ke wilayah metode kualitatif untuk pendukung tersebut. Nah, namanya adalah mixed method. Atau dibalik, kita mulai dengan metode kualitatif. Nah, biasanya untuk variabel yang belum ada, kita mulai dengan metode kualitatif. Jadi biasanya kita menciptakan software baru. Dengan melakukan FGD atau interview kepada para ahli atau expert, kita akan mendapatkan suatu informasi dari mereka. Sehingga kita bisa menemukan bahwa ini loh variabel yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya dari variabel tersebut kita lakukan yaitu dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi itu namanya juga mixed method. Nah, di dalam mixed method ini banyak sekali sebetulnya istilah-istilah macam jenis penelitian yang bisa diberi nama. Misalnya penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian action, penelitian asosiatif, penelitian literature, pengembangan, empiris, eksperimen, metadata, evaluasi, dan lain-lain. Kenapa? Karena ini bisa kena semua. Kuantitatif juga dipakai, kualitatif juga bisa dipakai. Jadi semuanya kena. Nah, itu namanya mixed method. Nah, di dalam diagram ini, mixed method dibagi dua. Yang pertama disebut dengan sequential atau berurutan. Artinya, kita menggunakan metode kuantitatif dulu, lalu metode kualitatif. Atau sebaliknya, metode kualitatif dulu, baru metode kuantitatif. Nah, untuk explanatory itu adalah suatu hal yang akan kita uji. Jadi berarti sudah ada teorinya. Nah, berarti kuantitatif dulu, baru kualitatif sebagai pendukung. Tetapi sequential explanatory itu berbeda. Kita justru ingin menemukan teori baru. Berarti kita menggunakan kualitatif dulu. Nah, setelah kita memberikan variabelnya, baru kita olah dengan metode kuantitatif dengan bermacam-macam metode statistik yang kita sanggupi. Lalu yang kedua adalah namanya yaitu concurrent. Kalau concurrentnya artinya bersamaan. Jadi artinya metode kuantitatif dan kualitatif itu bareng dilakukannya, bukan menunggu. Bukan seperti gerbong kereta api gitu, bukan, tapi bersamaan. Nah, yang pertama disebut adalah katanya concurrent triangulation. Ini adalah suatu metode di mana kuantitatif dan kualitatif dilakukan bersama-sama. Dimulai kuantitatif, dimulai kualitatif. Kalau misalnya dalam kuantitatif, misalnya kita adalah menyebarkan kuesioner, berarti dimulai. Nah, begitu jadi kuali dengan melakukan suatu lab interview misalnya dengan environment ahli. Itu bareng. Nah, itu namanya adalah yang disebut dengan bersamaan. Nah, yang cukup menarik lagi adalah yang disebut dengan concurrent embedded. Kalau embedded ini adalah yaitu antara metode kualitatif itu tidak seimbang bobotnya. Nah, ini memang agak sulit ya mengatakan ya bobot mana yang besar, mana yang kecil, mana yang disebut besar, mana yang sudah kecil. Memang di sini masih buram begitu. Misalnya di sini saya berikan kuantitatif dengan huruf besar. Artinya apa? Artinya metode kuantitatifnya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Di dalam menyusun penelitian atau melakukan penelitian dengan metode kuantitatif. Nah, setelah itu juga
bukan setelah itu ya, karena bersama-sama ya. Selama itu juga atau sementara itu juga metode kualitatif dilakukan. Metode kualitatif dilakukan, tetapi kualitatifnya tidak dalam-dalam. Hanya interview belaka saja. Interviewnya mungkin hanya 2 orang, 3 orang, tapi mungkin tidak melakukan dengan katakanlah mencari informasi dari audio, video, atau mungkin observasi begitu. Nah, itu disebut dengan bobot kualitatifnya adalah rendah. Nah, sedangkan kuantitatif yang huruf besar bobotnya adalah tinggi. Dan juga sebaliknya, kualitatifnya justru yang bobotnya besar. Nah, kalau bobotnya besar artinya apa? Metode penelitian kualitatif itu kita lakukan semuanya, mulai dari awal sampai dari akhir. Sementara itu, kita juga mengumpulkan data, tapi datanya tidak sampai banyak-banyak. Misalnya deskriptif begitu. Nah, itu namanya adalah kuantitatif. Tetapi tidak sampai melakukan dengan SEM ya, tidak sampai begitu. Jadi hanya sederhana saja, deskriptif. Hanya menggambarkan bagaimana responden atau masyarakat, perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan kita. Begitu. Nah, untuk jelasnya kita lihat slide berikutnya. Ini adalah bagaimana hubungannya ya antara yaitu macam-macam mixed method ini. Kita lihat. Di sini ada yang disebut dengan yaitu campuran sama bobotnya dan campuran tidak sama bobotnya. Kalau sama bobotnya artinya kalau dia huruf besar artinya seluruh metode penelitian kuantitatif itu dilakukan semuanya. Begitu juga kualitatif itu hurufnya besar. Di sini diberikan oleh Pak Sugiono dalam bukunya. Nah, kalau dia hurufnya kecil, itu artinya bobotnya rendah dibandingin hurufnya besar. Nah, tadi Bapak dikatakan, memang kadang-kala kita juga bingung, ini termasuk besar atau kecil. Katakanlah di sini, Pak Edi tambahkan ini ya, di buku Sugiono nggak ada. Kuan kecil, kual kecil. Artinya apa? Ya kuantitatif itu hanya ya katakan deskriptif aja begitu, tidak ada pengujian, tapi merupakan tabel. Nah, sedangkan kualitatifnya hanya interview belaka, tapi sedikit aja. Jadilah suatu penelitian. Nah, mungkin ini mirip dengan S1, mungkin kira-kira seperti itulah. Tapi kalau kuan besar dan kualnya besar, ini artinya apa? Ini bisa lama nih. Kenapa? Kuantitatifnya adalah kita lakukan mulai dari awal ya teori sampai akhir dengan metode kuantitatif. Mulai dari membuat kuesioner, menyebar, lalu validasi dan seterusnya sehingga membuat tabel dan lalu melakukan suatu pengolahan data baik dengan SEM atau yang lainnya, lalu ada pengujian dan macam-macam. Nah, itu adalah metode kuantitatif yang dilakukan. Sementara itu kita juga melakukan metode kualitatif. Nah, tentunya adalah teamwork ya, nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri kan nggak lucu ya, masa yang satu kualitatif lalu juga ya, jadi berlari kemana-mana. Nah, mungkin ada di situ ada 2 tim, tim kuantitatif dan tim kualitatif begitu. Nah, sementara kualitatif juga melakukan proses penelitiannya, kualitatif juga. Katakanlah membuat suatu pertanyaan IC kepada narasumber yang ahli dan juga melakukan observasi, mencari informasi baik dari internet atau dari Facebook atau dari Twitter atau dari jurnal dan lain-lain. Nah, itu termasuk adalah metode kualitatif yang besar hurufnya atau yang disebut bobotnya besar. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan yaitu sekuensial atau berurutan. Campuran sama bobotnya tetapi berurutan. Jadi setelah kuantitatif dilakukan, baru sebagai pendukungnya adalah kualitatif begitu. Tetapi prosedurnya sama-sama benar-benar mengikuti rambu-rambu membuat metode penelitian atau laporan penelitian berdasarkan kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau ada juga yang disebut dengan dari kual ke kuan. Nah, di sini Pak ditambahkan kuan kecil ke kual kecil. Kual kecil ke kuan kecil. Yang tadi Pak dikatakan.
Sejauh mana sebetulnya dikatakan besar dan kecil? Nah, itu kadang-kadang juga yang disebut dengan masih buram. Ya mungkin kalau misalnya sementara kalau kecil itu adalah kalau misalnya kuantitatif ya hanya tabel-tabel aja lah dengan grafik begitu. Ya atau mungkin hanya ada pengujian katakanlah cross tab ya. Itu juga termasuk ya katakanlah yang kecil. Tapi kalau Greci, Sam itu sudah disebut dengan yang besar begitu. Ya. Nah berikutnya yaitu yang disebut dengan campuran tapi tak sama bobotnya. Kuan ke kual ya. Dia adalah dicampur ya tetapi bareng dikerjakannya gitu. Kuantitatifnya dikerjakan tapi kualitatif dikerjakan tapi dia bobotnya rendah. Nah sebaliknya, yang satu ada kualitatifnya justru bobot yang tinggi, benar-benar sempurna lakukannya, tapi kuantitatifnya hanya yang enteng-enteng saja atau yang sederhana saja. Nah, di dalam kuadran keempat ini adalah sequential tetapi campuran tidak sama. Di sini berarti ada beberapa kombinasi. Kuan besar, ya artinya bobot besar, ke kual kecil. Kual besar ke kuan kecil. Atau sebaliknya, kuan kecil ke kual besar. Kual kecil ke kuan besar. Begitu. Nah, mungkin dengan adanya tabel ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa menentukan ini kira-kira penelitian saya termasuk yang mana ya? Begitu. Tapi tentunya kalau untuk disertasi ya, ya Bapak sarankan ya yang ini aja lah, yang apa nih, yang kuadran 3 aja lah ya, kuan besar, kuannya kecil, atau kual besar, kuannya kecil. Nah itu mungkin lebih apa namanya istilahnya efektif lah begitu. Karena kalau kual besar, kuan besar, wow, bisa-bisa nanti setahun nggak selesai ya dan biaya juga besar dan macam-macam begitu ya. Atau bisa juga menggunakan yang yaitu sekuensial berurutan eh, kuan kuan besar kalau jangan kuan yang keempat berarti ya kuan besar kuannya kecil kual besar kuannya kecil begitu ya. Nah ini mungkin suatu gambaran ya yang baik disampaikan ya di dalam grup ini mudah-mudahan dengan ada pencerahan tipe-tipe dari metode penelitian ini baik kuantitatif atau kualitatif ya atau juga mixed method itu Bapak dan Ibu-ibu eh, sudah bisa memahami bahwa saya ini termasuk yang mana sih begitu ya penelitian saya. Tapi yang jelas kalau dari kualitatif yang nggak ada itu jadi satu kesatuan ya. Begitu juga dari kuantitatif ke kualitatif nggak ada ya. Jadi semuanya mix itu adalah yang satu kuanti, yang satu kuali, yang satu kuali, yang satu kuanti. Begitu namanya mix method ya. Nah, sedangkan bobotnya tergantung dari kita tadi di dalam melakukan pengolahan datanya atau penyajian datanya. Mana yang lebih kuat, apakah si kualinya atau si kuantinya, tergantung dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian sebagai seorang peneliti. Nah, inilah mungkin yang Bapak bisa sampaikan ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan paling tidak pencerahan lah. Nah, kalau misalnya ada yang kurang pas ya, ya mohon diperbaiki saja ya karena ini Bapak juga menambahkan ya beberapa kotak begitu di sini ya untuk memudahkan kita ya membedakan antara kuanti, kuali dan mix method. Nah, demikianlah yang Pak disampaikan ya. Salam sehat semuanya dan tetap semangat melakukan penelitian.